Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di hari Kamis ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita buka bersama pertemuan pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang kurang sehat, dan baik untuk orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan diberikan amal soleh, amal kebaikan selalu kepada beliau. Kita doakan semoga ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita yang masih ada selalu diberikan keberkahan, dimudahkan, dan saudara-saudara kita yang lain. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, kita bareng melantunkan Asmaul Husna bersama-sama, nama-nama Allah yang baik. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, diberkahi, dan juga dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Ar-Razzaq, maha memberikan rezeki dan yang lain. Bareng-bareng. Astaghfirullah. Quddus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya barik ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya Wahhab ya Razaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafiq ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Shahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi
يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا الله. Kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk sementara waktu yang ini alat komunikasi dinonaktifkan, kita fokus ke depan ya, jangan ada HP di antara kita supaya fokus ke depan. Untuk sementara waktu tadinya kami minta nanti yang sudah membawa kertas untuk minggu depan saja itu disimpan di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan ada hal-hal yang kita gali dari yang kita tulis nanti di awal. Untuk sekarang kita melanjut kajian berikutnya pada sebentar, ini ada gangguan teknis di tempat saya. Di situ tampil, di sini enggak. Sebentar ya. Ya, dipastikan tadi yang barusan berbunyi-bunyi itu, yang kilang-kilang itu di silent, di nonaktifkan supaya nanti fokus ke depan. Nah, ini enggak tampil ini. Ya sudah, kita yang tampil di layar sana, di sini enggak tampil. Kita lanjut. Jadi saya lihat ke sana. Ya, baik, kita akan bersenang-senang kalau ditanyakan apa kabar hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, nggak apa-apa. Ada santri paling ganteng di sini ya sekarang. Ya, jadi kalau kenapa sih kita bersenang-senang seperti itu? Karena kita wajib bersyukur dengan apapun. Karena Allah Maha Rahman dan Rahim.
Dan kita adalah orang yang luar biasa di jam-jam seperti ini, di sela-sela kesibukan kita menyempatkan diri mengkaji ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya menyampaikan tugasnya dalam surat Wal Asr itu tawasaw bil haq, saling mengingatkan ke dalam yang hak, wa tawasaw bis sabar, saling mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah, pedoman hidup kita itu seperti itu, dan tetap semangat, jangan loyo, kan gitu. Dan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Baik, kajian kali ini melanjutkan kemarin, karena sudah tahu standar kebenaran dalam Islam yang terbaik. Semua itu berpijak dari dasar yang baik, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada ilah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Seperti itu, dibangun dari itu. Dan kita pun ingin meninggalnya, akhir kalamnya la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan surga itu memiliki kunci. Kalau kunci itu ada gigit-gigitnya, kalau cocok bisa dibuka. Maka miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Terus sekarang kita, pertemuan kali ini kita membahas tentang apa sih kemuliaan. Orang yang dianggap mulia itu seperti apa sih? Gitu. Ada orang yang menganggap mulia itu kalau dia menjadi pemimpin, menguasai, jadi raja, punya jabatan besar, punya jabatan tinggi gitu. Itu yang dikatakan orang yang mulia gitu ya. Ada orang yang dikatakan orang mulia itu adalah orang yang punya uang banyak, hartawan. Dan sehingga orang itu menginginkan sekali punya harta yang banyak. Karena dalam pemahaman dia adalah orang yang mulia adalah orang yang apabila punya uang banyak. Maka ada orang yang menganggap seperti itu, mengejar hartanya, mengejar jabatannya tanpa mikir lagi halal apa haram. Karena standar kemuliaan bagi dia adalah jabatan. Standar kemuliaan bagi dia orang punya uang banyak. Orang akan dihargai, orang akan dihormati kalau punya. Maka yang dia kejar mati-matian, bahkan di luar sana, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mungkin dia kerja di tempat sirkus gitu ya, jadi seperti itu. Tulang dibanting-banting, banting tulang, seperti itu. Demi apa? Demi dapat uang yang banyak. Demi apa? Demi dapat jabatan ya. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa itulah kemuliaan bagi dia, definisi kemuliaan. Maka miskin bukanlah kehinaan, kaya bukanlah kemuliaan, kan begitu. Belum tentu orang miskin itu hina, kecuali kalau dia miskin, dia sampai meminta-minta, sampai menjatuhkan harga dirinya. Dan juga belum tentu orang kaya itu mulia, kalau dia meraih kekayaannya itu dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak diridhoi Allah, dengan cara menghalalkan segala macam cara. Sudah miskin dia tapi rajin beribadah, miskin sabar, kaya bersyukur, itu mulia baru. Jadi tidak mesti begitu. Tapi di luar sana ya diawali dari sebelah sini, sebelah kanan Ikhwan. Siapa? Siapa nih? Hendra. Takut miskin, kita terkadang takut dengan kemiskinan. Bahkan sebagian menganggapnya sebagai kehinaan, sedangkan Allah memuliakan orang miskin melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun.
Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4122 dan Tirmizi nomor 2353. Iya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak sahabat Rasulullah itu halus sufa yang galani di masjid, banyak yang nggak mampu, maka Rasulullah memberikan motivasi, memberikan semangat bahwa jangan takut, gitu. Asal dia menjaga ifahnya, menjaga harga dirinya. Bahkan di situ, saya di sini nggak tampil nih, ada masalah, yang tampilnya di situ. Jadi dikatakan di situ orang yang beriman, yang mukmin, yang masuk surga lebih dulu adalah orang yang setengah hari dari orang kaya, kayak gitu. Satu hari akhirat itu umurnya 1000 tahun dunia, 1,5 hari lebih. Kenapa? Karena orang kaya itu hisapnya panjang. Harta itu diperiksanya, kalau kemarin kan umur dihabiskan untuk apa, kan gitu, masa muda. Kalau harta dari mananya diperiksa, dapatnya, terus dibelanjakannya diperiksa, gitu. Maka lebih lama hisapnya. Bersyukurlah orang yang kaya, yang derma, bahkan menginfakkan di jalan Allah. Seperti apa kemarin orang yang menginfakkan harta di jalan Allah? Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah seperti pohon, ya. Kalau pohon, maka digambarkan oleh Allah satu benih tumbuh satu pohon 7 ranting, setiap ranting 100 buah. Sering kita akhirnya tergiring pemikiran kita 100 buah, berarti hasilnya 100. Satu benih, satu pohon, rantingnya 7, setiap satu ranting 100, berarti satu benih dilipat gandakan oleh Allah 700. Kan kata Allah perumpamaannya pohon, kan gitu ya. Maka lihatlah pohon, gitu. Tidak hanya buahnya saja, daunnya berapa, bulu akarnya berapa, maka Allah akan melipat gandakan bagi orang yang bersodakoh. Nggak ada ceritanya orang sodakoh itu, orang yang sodakoh itu miskin. Bahkan kata Rasulullah, baliyastad, bertambah dan bertambah. Baik begitu, jadi orang yang lebih setengah hari. Ya, sekarang gantian yang akhwat. Ayo nurut Bu. Saya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik. Sebentar. Kok nggak jalan di sini ya? Nah, di sini. Aduh. Ya, baik. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bukan kemiskinan yang menjadi permasalahan, kan gitu. Demi Allah, Rasulullah bersumpah, walazin nafsi biadih, misalnya seperti itu, kan gitu. Biasanya Allah, Rasulullah begitu, demi zat yang jiwa Muhammad dalamnya kan kembang. Bukan kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian, akan tetapi saya takut kepada kalian ya, melimpah, dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita itu kaum di sini ya, kaum Ad, kaum Samud itu luar biasa, gitu. Kaumnya Nabi Soleh, aduh, iya. Punten, ini bawa penampakan yang laki-laki sekarang. Mau ke belakang, sana. Misi teteh gitu, misi mbak, iya, lewat belakang. Iya, ini mau, ya, punten, iya. Itu umatnya Nabi Soleh itu Bu, ya. Bukit itu dipahat jadi rumah, gitu. Saking indah. Sekarang indah,
bisa kita temukan 400 km sebelah utara Madinah. Madahin Soleh. Itu dipahat jadi rumah yang indah. Tapi mereka tidak beriman, nantang nabinya. Maka Nabi Soleh diberi mujizat. Kalau mereka bisa memahat rumah jadi bukit gunung jadi rumah, bisa membuat patung-patung. Allah keluarkan dari batu unta betina hamil bunting. Gitu. Kata Nabi Soleh, jangan ganggu unta Allah. Satu hari minumnya, berikutnya gantian. Tapi tidak hanya diganggu, tapi dipotong. Maka datanglah murka Allah. Meninggal semua. Dan kota Madahin Soleh ini sekarang oleh anaknya Raja Salman mau dibikin destinasi objek wisata. Padahal itu kota terkutuk, nggak boleh. Sekarang mau dibangun, nauzubillah min dzalik. Atau kaum sebelumnya, Fir'aun dengan kejayaannya, dengan kekayaannya, Allah hilangkan semua. Jadi yang ditakuti itu seperti itu. Seperti orang-orang sebelum kalian dilimpahin harta, mereka malah lupa dengan Allah, tidak ingat dengan Allah. Orang-orang sebelum kalian. Sehingga apa? Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejar dunia. Kan gitu, menghancurkan kalian sebagaimana Allah menghancurkan. Jadi orang itu makin jaya, makin maju, makin teknologinya. Tapi kalau jauh dari ingat kepada Allah, bahkan ikut umat-umat sebelumnya, sekarang lagi marak nih bendera pelangi. Apa bendera pelangi? LGBT. Dakwah gay, lesbian, transgender. Di TV jarang, enggak kosong dari presenter yang melambai. Kebanci-bancian. Kalau nggak bisa banci, dibanci-banciin. Padahal nggak boleh, haram hukumnya menyerupai. Jangan sampai kita diazab oleh Allah sebagai mana umatnya kaum Nabi Lut tinggal di satu bukit Sodom. Allah balik, maka kalau laki-laki hubungan sama laki-laki namanya sodomi. Dan gitu ya, bukit Sodom dibalik menjadi laut mati. Min 370 berapa? Di bawah permukaan laut. Kalau kita ini diukur DPL, di atas permukaan laut. Jadi laut mati, hancur. Apakah kita ingin mentang-mentang ikut kemajuan, ikut perusakan barat, akhirnya ikut laki-laki sama laki-laki nggak apa-apaan, kan gitu. Itu mengundang murka Allah, sehingga hancur sebagaimana Allah menghancurkan mereka. Berikutnya, nah, mangga AA deh gantian, bisa dibaca A. Harta kekayaan dan ketinggian status sosial adalah tolak ukur kesuksesanmu. Coba periksa kembali, mungkin bukan utama, bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Fir'aun, Harun dan Fir'aun dan Harun. Ya baik ya, jadi gitu. Kadang orang itu standar kemuliaan tadi. Kalau banyak hartanya, kalau dia jadi pejabat, kalau dia memimpin, kalau dia jadi raja. Jika harta kekayaan dan status sosial orang terhormat itu adalah orang yang mulia, mungkin kita salah figur kita. Maka kita penting meneladani Rasul. Bagaimana Rasul itu, beliau itu uswatun hasanah. Kan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 kan gitu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu uswah hasanah, contoh, idola, patokan. Nah, tadinya saya minta membawa kertas itu, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas itu, tentang idola kita, tentang pujaan kita, tentang figur yang kita puja-puja, kan gitu. Nanti seperti itu ya. Patokannya halal haram. Contoh Rasul apa tidak gitu. Bagaimana Rasulullah hidupnya? Beliau sebagai pemuda yang jujur, al-amin. Anak-anak yang begitu sopan. Menjadi seorang suami yang paling sayang sama keluarganya.
menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa adil. Mungkin figur kita tuh bukan rasul kalau memang tadi harta, kekayaan, kedudukan. Mungkin kita pengen seperti Fir'aun. Fir'aun itu memimpin Mesir tidak pernah turun-turun. Fir'aun itu dalam track recordnya tidak pernah Fir'aun itu ini enggak ada. Dalam hadis itu Fir'aun itu pernah sakit. Maka karena seperti itu nggak pernah turun-turun jadi pemimpin dan yang lain, akhirnya dia sombong dan mendeklarasikan menjadi Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang, karena luar biasa. Kalau naik Sungai Nil itu ada goyang Sungai Nil, diam. Penguasa Mesir langsung Sungai Nil itu jinnya diam langsung. Tapi jangan sembarangan. Jinnya Sungai Nil itu nggak bisa kayak jinnya yang di Indonesia. Misalnya kita ke pantai selatan, kita kenal apa? Pantai selatan? Nyi Roro Kidul. Katanya ada sedekah laut disedekahin, pakai ingkung, pakai kepala sapi gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh itu musyrik. Itu jin danyangnya di Indonesia. Kalau di Mesir nggak cukup. Suatu saat akhirnya Mesir itu ditaklukkan oleh umat Islam, dibebaskan oleh Amr bin As begitu. Jadi gubernur Mesir. Satu saat Sungai Nil kering. Biasanya rakyat Mesir itu akan mencari tumbal, bukan kebo, bukan kambing. Perempuan tercantik di Mesir ditumbalkan supaya Sungai Nil naik. Wah, ini dicegah, jangan. Kata Amr bin As, saya mau menghadap Khalifah Umar bin Khattab, kasih tahu, jangan, nggak boleh. Itu musyrik. Khalifah Umar bin Khattab nulis surat. Coba dari Umar bin Khattab, hamba Allah, untuk Nil hamba Allah. Kalau kamu mengalir terserah kehendakmu, maka terserahlah. Tapi kalau engkau mengalir karena perintah Allah, maka saat ini aku perintahkan engkau mengalirlah. Karena khalifah itu adalah wakil Allah di bumi yang menerapkan hukum Allah. Ini gubernur surat, khalifah ngirim surat ke sungai, diintip. Luar biasa. Begitu surat itu jatuh di Nil, nggak lama itu Sungai Nil naik airnya penuh. Coba itu karomah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin muslim yang menerapkan hukum Allah yang dekat. Semua hukum Allah diterapkan. Jadi tidak hanya makhluk, tidak ada manusia yang bisa diajak ngomong. Sungai. Maka aku perintahkan saat bukan dari Umar bin Khattab khalifah, enggak gitu, dari Umar bin Khattab hamba Allah kepada Nil juga hamba Allah, kan begitu. Maka detik ini aku perintahkan engkau mengalir gitu. Pernah gempa bumi, dicambuk tuh bumi, diam, kan begitu. Bukankah hukum Allah telah aku tegakkan, kan begitu. Langsung diam itu bumi. Tapi enggak cukup di situ. Khalifah berpidato dengan lantang, maksiat apa yang kalian lakukan sehingga bumi Allah, sahabat Rasul masih pada hidup, kenapa bergetar? Jadi kalau ada bencana, ada apa, bukan karena Allah murka, tapi karena kita bermaksiat sehingga Allah menegur kita, begitu, seperti itu. Maka yang dikhawatirkan tadi ini, maaf, tadi sudah lewat. Oh iya. Berikutnya tadi status, sekarang kita maaf ya, silakan gantian. A. Tadi kekayaan sudah. Gantian siapa? A. Rakusnya anak Adam nih. Kita nih. Rakusnya anak Adam. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu
sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2439. Siapa itu? Agung. Hah? Agung. Agung. Oh, baru datang. Wah, iya, masya Allah. Ya, ditulis dulu. Lantang juga subhanallah. Ya, jadi tuh sindiran dari Allah lewat Rasulnya. Rakusnya anak Adam. Kita itu, kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita, andai kata kita dikasih gunung, satu gunung itu terbuat dari emas, kita akan minta gunung yang kedua. Dikasih dua, minta gunung yang ketiga. Itu rakusnya gitu. Kata Rasulullah, memang belum cukup mulut anak Adam itu, kecuali apa sih? Disumpel dengan tanah. Maksudnya apa? Kalau sudah meninggal baru tuh hawa nafsunya, keserakahannya. Kadang-kadang kalau ada orang yang memperturutkan hawa nafsu itu begitu. Laut pengen dimiliki, gunung, semua pengen kalau seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus. Kalau memperturutkan seperti itu. Baik, dia ihwannya yang hadir 8 apa 10? Ini agak banyak nih kemarin. Seperti itu. 8 ya. Baik. Seperti itu ya. Jadi itu betapa rakusnya diri kita manusia itu kalau dengan izin Allah diberikan satu gunung kurang. Minta tambah, mudah-mudahan bertobat kita jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang rakus. Baik, berikutnya yang akhwat, banyak duit bukan standar. Siapa? Gantian teteh sebelah sini. Mangga, teh saha? Teh Hani, iya teh Hani. Tadi teh siapa sana ya? Ya teh Hani, mangga teh. Kelihatannya teh? Oh mangga. Banyak duit bukan standar kemuliaan manusia di hadapan Allah. Allah luaskan rezeki pada siapa yang Allah hendaki, pada orang baik atau orang jahat. Demikian pula ketika rezeki disempitkan, itu kehendak Allah pada orang baik atau orang jahat. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Iya. Iya baik, jadi gitu. Banyak duit atau sedikit, bahkan banyak duit itu bukan standar kemuliaan manusia di hadapan Allah, kan begitu. Gitu. Tuh. Orang baik kalau mau bekerja dapat. Orang jahat juga dapat. Itu Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Rahman dikasih, semua dikasih. Enggak ada yang enggak dikasih. Jadi orang jahat ngerampok, sebenarnya ngerampok mencuri enggak usah ngerampok juga, rezekinya memang segitu ya enggak akan ketukar begitu. Jadi bukan standar. Ya, yang jahat juga dikasih. Maka itu ujian keimanan. Kita mau mengambil rezeki kita dengan cara baik apa cara buruk. Ingat pertemuan-pertemuan sebelumnya, sekecil zarrah perbuatan baik akan kita lihat balasannya, perhitungannya. Sekecil zarrah perbuatan jahat akan kita lihat balasannya, seperti itu. Baik, sekarang yang ikhwan, harta tadi Agung, sekarang Reza Yunia. Reza. Bukanlah lambang kemuliaan seseorang. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Dia pun menyempitkan rezeki kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Barometer dalam permasalahan ini tiada lain adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam dua kondisi tersebut, apabila seseorang diberi kekayaan, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas hal tersebut. Namun jika ia berada dalam kemiskinan, maka hendaknya ia bersabar. Tafsir Ibnu Katsir. Iya, ini tafsir yang tadi. Tafsirnya begitu, bahwa harta bukan lambang. Jadi Allah mengasih rezeki kepada yang dicintai. Allah juga ngasih rezeki orang yang dibenci Allah. Siapa itu? Orang kafir. Kok dia nggak sholat ya? Kok nggak ibadah? Tapi duitnya kok banyak. Sedangkan saya rajin ibadah. Kok susah ya?
Maka kalau kita dapat rezeki yang banyak, kita bersyukur. Orang Islam tuh selalu baik, nggak ada hal yang buruk pada dirinya. Dia dapat ujian sakit, dapat ujian dia kurangan harta, ada yang meninggal, rezekinya sedikit, dia bersabar. Itulah kata Rasulullah, ajaib, indah kehidupan seorang muslim, kan begitu. Sedangkan orang kafir yang diberikan oleh Allah rezeki dan yang lain, semua rezeki mereka itu dikasih di dunia, nggak ada tabungannya di akhirat. Sedangkan kita orang yang beramal baik sudah dapat rezeki banyak di dunia, itu baru proskotnya, baru DP-nya. Tapi nanti yang besar nanti di akhirat. Maka standar seorang muslim harusnya halal dan haram. Mencari rezeki itu Allah ridho apa murka ya? Bukan menghalalkan segala macam cara. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya gantian yang kaya yang sebenarnya. Seperti apa sih kaya sebenarnya? Sebelah Teteh Hani, siapa namanya? Dinda. Oh iya, oh Dinda. Kemarin ada ya Dinda. Oke, Mbak Dinda. Sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, Hadis riwayat Bukhari nomor 6446, Muslim 1051, Tirmizi 2373, Ibnu Majah 4137. posisi kanan atas bawah. Nah, itu Ustaz di ayat ya, gitu ya. Dia tuh luar biasa. Posisi subhanallah. Jadi ternyata apa sih kaya yang sebenarnya? Kaya yang sebenarnya itu ada di sini. Di hati kita. Di jiwa kita. Orang sudah punya duit banyak, enggak merasa cukup-cukup, itu orang miskin. Nah, gitu. Orang yang merasa cukuplah orang yang kaya sebenar-benarnya. Enggak kurang begitu. Dan kita tidak jarang melihat betapa enak orang hidup itu kalau pandai bersyukur. Pas kita butuh ada gitu ya. Pas-pasan pas butuh ada. Yang susah itu pas butuh nggak ada gitu ya. Jadi seperti itu. Pas bersyukurlah. Karena apa? Kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nggak akan mampu. Dulu kan kita pernah nanya tuh sama siapa ya di sini, Mbak Dinda atau Mbak yang lain, sejak bangun tidur sampai duduk di sini sudah mampukah kita menghitung kedipan mata kita? Coba kalau mata kita diberhentiin oleh Allah, nggak berkedip, perihnya rasanya. Belum kalau suruh bayar oksigen. Dulu pernah kita hitung-hitungan ya, berapa oksigen satu tabung, satu hari berapa hari, nggak ada yang mampu. Maka kata Allah seperti itu. Siapa yang ingin menghitung nikmat Allah, lah tusuha, nggak akan mampu. Nah, seperti itu. Jadi kaya yang sebenarnya adalah di hati kita. Kaya hati, merasa cukup, merasa qanaah. Kenapa? Repot orang yang tidak merasa cukup itu. Di meja makanan lengkap, daging ayam, opor, semua lengkap. Kalau ada orang yang nggak merasa cukup itu, hanya kurang satu aja, sambel. Nggak enak gitu, nggak ada yang kurang nih, padahal sudah lengkap semua rendangnya, kurang satu sambal atau kurang satu kerupuk, nggak ada kritik-kritiknya. Tapi kalau ada orang itu masa bersyukur, alhamdulillah ada nasi, ada lalapan, ada ikan asin panas lagi, nafsu ya gitu, apalagi sehat. Tapi orang sakit, nikmat Allah ditarik, semua ada, lidah kita pahit, nggak bisa kita. Nah, bersyukur, kesehatan itu wajib disyukuri, dan waktu luang seperti kita ini wajib disyukuri. Maka kekayaan terbesar adalah kaya hati. Di hati kita merasa cukup. Kalau hati kita serba kurang, luar biasa. Baik, yang ikhwan gantian. Tuh ada masalah nih di tempat saya. Kelihatan di situ aja yang kelihatan, silakan. Tadi ini susah juga. Ada Bang Ali. Ada Bang Ali?
Ali ya? Ali itu orang Sunda atau orang Betawi? Karena di tempat saya orang Ali itu orang Betawi, jadi saya panggil Bang Ali. Punten. Mangga, oh Ciomas. Ya mangga Ali. Ya Ali. Ciomas berarti Mulai yang paling bertakwa, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengenal. Iya, Quran surat Al-Hujurat ayat ke 13. Ya, baik gitu ya. Jadi panggilannya itu ya ayuhan nas kan gitu. Wahai manusia, sesungguhnya inna khalaqnakum min zakari aw unsa kan gitu. Ciptakan dari laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita diciptakan oleh Allah tidak hanya satu suku kayak tadi, makanya saya bilang namanya Ali orang Betawi apa ternyata orang sini, bukan orang Betawi, orang Sunda. Ada orang Sunda, ada orang Padang, ada orang Medan gitu. Ada orang Palembang, Madura. Supaya apa? Diciptakan itu ada orang luar negeri, ada dalam negeri, ada yang berkulit putih, ada kulit hitam, ada sawo gosong kan gitu. Ada yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya apa sih? Lita'arrafu. Supaya saling mengenal, saling ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Lita'arrafu. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Halo, Ikhwan, setiap Jumat diingatin besok. Takwa itu apa? Sering diingatin khotib tuh. Iya betul. Takwa itu intisalu awamirillah, menjalankan seluruh perintah Allah. Wastinabu nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan Allah. Jadi orang yang paling bertakwa siapa yang diperintah Allah nurut. Salat dia salat, puasa dia puasa, menutup aurat dia menutup aurat, disuruh ngomong baik dia ngomong baik, disuruh makan pakai tangan kanan dia makan pakai tangan kanan, bukan makan tangan kiri. Ingat, makan tangan kiri itu cara makan setan. Gitu, jangan sampai sudah disampaikan gitu ya, minum dengan tangan kanan. Tapi betapa banyaknya kita, coba nanti lihat pas keluar naik motor, lapar tuh makan gorengan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, makan sambil jalan siga embe. Aduh, kalau pesta standing party makan sambil jalan-jalan gitu ya. Ya Allah, auzubillahi min zalik. Siapa yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya berarti dia orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan Allah masukkan ke dalam surga, dekat posisinya dengan Allah, disayangi, seperti itu. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan paling putih, paling hitam, paling mancung atau paling pesek, bukan. Tapi paling bertakwa. Walaupun hitam kulitnya. Muazin Rasulullah Bilal bin Rabbah, beliau dari Habasyah. Habasyah itu Habasyi. Sekarang itu Ethiopia. Bilal bin Rabbah. Orangnya sudah tidak ada. Tapi besok Jumat dicari-cari. Khatibnya siapa? Bilalnya siapa ya? Coba. Bilalnya siapa ya? Karena Bilal itu adalah muazin pertamanya Rasulullah. Dicari-cari. Khatib Jumat siapa? Bilalnya siapa? Bilalnya si ini. Padahal namanya bukan Bilal. Nama baiknya diingat. Bilal, Rasulullah saat Isra Mi'raj, Rasulullah di surga, kletak. Jibril, ini kan terompahnya Bilal. Iya, coba. Orangnya di bumi, terompahnya kedengaran di surga, coba. Pas turun Isra Mi'raj nanya, ya Bilal, tadi saya di surga dengar terompah kamu. Emang amalan apa sih yang kamu kerjakan? Nah,
Kalau semua pakai kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar, ini bisa bahaya. Setiap yang tidak dilakukan Rasul itu adalah bid'ah. Bid'ah itu dolalah, sesat. Dolalah itu di neraka. Bilal kalau nggak ditanya Rasul, dia tidak akan nyampein. Ya Rasul, saya punya amalan, setiap saya wudu merasa saya bersyukur diri saya ini suci. Maka saya sholat 2 rakaat, sholat syukur wudu. Maka kalau ada orang habis berwudu tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, terus sholat syukur wudu karena sambil nunggu imam belum datang kan begitu. Terus dia sholat qobliyah duhur misalnya, habis itu sholat duhur, itu boleh. Rasulullah, oh gitu ya. Nah, kita boleh meneladani perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasul tapi dilakukan oleh para sahabat, dan itu didiamkan Rasul. Itu sunnah juga. Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan diamnya Rasul, setujunya Rasul. Termasuk ini akan masuk bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan banyak bapak-bapak naik haji gitu ya. Bulan haji. Tanggal 18 kemarin Arab Saudi telah melakukan ruqyat. Sudah terlihat 1 Zulhijjah. Berarti Idul Adha jatuh tanggal Arab Saudi yang nentuin ya. Karena kata Rasulullah gini, Al-Hajjul Arafah. Haji itu wukufnya di Arafah. Kalau wukuf di Arafah tanggal berapa? Ikhwan, wukuf di Arafah. Santri, wukuf di Arafah tanggal berapa? Kalau wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Maka orang yang tidak haji di tanah suci itu kita puasa Arafah. Siapa yang puasa Arafah maka menghapus dosa kecil ya, setahun yang lalu. Bagaimana tak? Saya mau puasa tanggal 8 Tarwiyah boleh. Karena itu omongan Rasulullah haji wada. Kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 8 dan tanggal 9 Tarwiyah, baru Arafah. Kalau tanggal 28 teh kayaknya hari Rabu depan. Kayaknya kita Kamis depan mungkin kita libur dulu karena Idul Adha. Jadi wukufnya tanggal 27. Cuman saya nggak habis pikir. Yang punya Arafah itu Mekah. Kita lebarannya di sini Indonesia menentukan tanggal 29. Rasulullah SAW saat masih hidup di Madinah, beliau kepala negara Madinah ya, menyerahkan hak prerogatif wukuf itu kepada gubernur Mekah. Tapi jangan sampai, ya yang penting kita jangan sampai ribut ya, cuman jangan sampai kita juga berpuasa karena kita lebarannya itu hari, kalau nggak salah hari Jumat, pemerintah menentukan di sini gitu, harusnya hari Kamis ya. Jangan sampai kita hari Kamisnya itu puasa karena sudah lebaran, udah Idul Adha di Arab Saudi sana. Karena yang punya haji itu Arafah. Gitu. Maka orang yang taat, tadi kan orang yang paling dekat di sisi Allah itu orang yang takwa, melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai kita melanggar. Puasa di hari Id berpahala besar apa berdosa besar? Dosa nggak boleh. Karena saudara kita sudah lagi wukuf di sana di Mekah, kita yang tidak wukuf disunahkan puasa sunnah dan pahalanya besar, menghapus dosa. Maka orang yang takwa itu tidak akan melanggar perintah Allah. Disuruh sholat. Nanti sebentar lagi dipanggil sholat duhur. Mudah-mudahan karyawan Porkit semua yang ikhwan sholat di masjid, yang ahwat ada ruang sholat ya di sana ya. Sholat. Mudah-mudahan sehingga rezeki yang didapat itu berkah, barokah. Berkah itu apa?
ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Dilanjut tadi ikhwan. Ya, sekarang kita lihat apa ya ini? Ini ulama Arab Saudi. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak taat dengan aturan Allah, sehebat apapun, semulia apapun, bisa saja jadi mantan ulama, bisa saja murtad. Namanya ini Abdullah Al-Qasim. Sedangkan orang pembenci Islam, yang menentang Islam, mengolok-ngolok Islam, pendeta, bahkan meledek, akhirnya karena dia tertunjuki hidayah irsad wal bayan, akhirnya dia mengikuti petunjuk itu, akhirnya dia mendapatkan hidayah yang ketiga. Hidayah apa yang ketiga? Hidayah taufik, ditunjuki jalan yang benar. Maka saya nggak kelihatan ini. Dibantu. Saya di sini nggak kelihatan di laptop saya. Ada yang Ikhwan dibantu. Saya, aduh, punten ini. Ada masalah sedikit. Yang kelihatan di situ. Kalau saya, kalau jauh kacamatanya nggak mendukung. Dekat, bisa dibantu. Ini perjalanan seorang tadi yang Foto yang sebelah kiri adalah Abdullah Al-Qasimi, berasal dari negeri Al-Haramain, Iya. Saudi Arabia. Dia memulai karirnya sebagai seorang dai yang hebat. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Asy-Syira Bainal Islam wal Qadsaniyah, perseteruan antara Islam dan paganisme. Buku ini mendapat respon yang sangat bagus di kalangan ahlul ilmi sampai ketika itu ada salah seorang imam Masjidil Haram yang memujinya dengan sebuah qasidah atau syair. Bahkan Syekh Saleh Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala. Apa sih? Iya, Ta'ala. Allah menyebutkan bahwa ada di antara ulama yang berkata Al-Qasimi telah membayar mahar surga dengan buku ini. Namun tiba-tiba Abdullah Al-Qasimi berbalik 180 derajat setelah terpikat pada seorang gadis di Beirut, dan jadilah ia membela ide orang-orang ateis yang menyesatkan, dan ia pun menulis buku yang berjudul Yakibuna Likai Ya Rasulullah Ya. Jamil La. Mereka berdusta untuk melihat Allah yang Maha Indah, dan buku Hajihi Hiyal Aqlal, inilah belenggu. Kemudian ia pun menyampaikan secara terang-terangan bahwa ia adalah seorang ateis dan mengingkari adanya Allah. Lalu ia pun binasa pada tahun 1996. Iya, itu ulama. Itu orang hebat, orang alim. Sampai menulis buku yang digambarkan oleh ulama dahulu itu maharnya, mas kawinnya. Dia lempangan surga lah begitu. Tapi begitu dia pergi ke Beirut, dia lihat cewek cantik. Nah, memang godaan gitu ya. Harta tahta wanita yang bikin buta. Gitu. Ada yang tergoda oleh harta, ada yang tergoda oleh kedudukan, ada yang tergoda oleh wanita cantik, nan lentik, akhirnya kelepek-kelepek. Nah, gitu. Coba dia tukar akhirat, dia tukar Allah demi seorang perempuan. Allah dilupakan agamanya. Ada orang yang demi jabatannya, demi kedudukannya, demi dia lupakan Allah. Gitu. Boleh saja orang itu kehilangan seseorang, asal jangan sampai kehilangan Allah. Tapi ada orang rela kehilangan Allah demi seseorang. Viral, artis murtad ceramah di gereja, bersyukur, ya Allah. Padahal kesenangan surga,
kebahagiaan yang hakiki di sana. Ada orang demi seseorang dia tinggalkan Allah. Harusnya demi Allah dia rela tinggalkan seseorang. Ada orang demi jabatan, kedudukan, dia tinggalkan Allah. Harusnya demi Allah rela dia hilang jabatannya, hilang kedudukannya. Karena dia memegang sesuatu yang hak, yang benar. Ya kan, daripada saya dipecat, saya kan karyawan doang. Kalau saya nggak kerja di sini, dulu ada adik-adik kami di Solo itu kerja di tempat non muslim. Sekarang dirubah non muslim, bukan kafir, padahal kafir kan gitu ya. Nggak ada kuliah ayuhal non muslim, padahal itu sudah sehalus-halusnya. Non muslim itu lebih kasar sebenarnya dari kafir. Kafir orang yang tertutup. Kalau non muslim itu orang yang non itu tidak, muslim itu selamat, orang yang tidak selamat. Kasar, lebih kasar itu kan. Kafir itu tertutupi. Ibarat ini meja nggak ada taplaknya kan, ini kalau ditutupin kafir kan, seperti itu. Ada orang seperti itu, demi perempuan, demi jabatan dia tinggalkan, Allah meras ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, demi uang, demi kerjaan. Nauzubillah min zalik. Sedangkan di sini yang tampil. Nah, sedangkan yang ini, yang tadi Mbak Dinda, Mbak Fifah yang apa? Fifah mana Mbak Fifah? Oh, itu Mbak Fifah. Mana Mbak Fifah? Oh, itu. Iya, Mbak Fifah. Iya. Kelihatannya Mbak? Enggak. Oh, kelihatan. Iya, pokoknya Joseph itu orang Amerika. Tuh, ngeledeknya kita lihat ya. Awalnya. Berasal dari Amerika, dia seorang pendeta fanatik Kristen yang anti-Islam dan mengolok-olok umat Islam, menganggap bahwa umat Islam menyembah kotak hitam di padang pasir. Pada periode yang sama, Joseph Estes dan anggota keluarganya memeluk Islam di tangan seorang Islam Mesir kenalannya. Joseph Estes memutuskan untuk menjadi seorang dai yang mendakwahkan Islam di Amerika setelah dia mengubah namanya menjadi Yusuf Estes. Ratusan yang memeluk Islam melalui dakwahnya maha suci Allah yang maha membolak-balikan hati. Allah bukanlah segalanya, yang menjadi penentu adalah akhir dari amalan kita. Semoga Allah mengaruniakan istiqomah dan husnul khotimah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah di jalan Islam ini. Maka besok khatib Jumat selalu mewanti-wanti tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan mati illa wa antum muslimun. Kecuali matinya di atas Islam. Tuh. Akhirnya dia masuk Islam. Pahalanya besar luar biasa, coba. Ratusan orang masuk Islam. Orang berhasil ngerti Islam dari kita atau masuk Islam itu seperti dapat unta merah, kendaraan paling berharga di zaman Rasulullah. Kalau sekarang Ferrari merah, Lamborghini mungkin gitu ya, paling mahal, mobil termahal. Orang itu luar biasa. Maka hati-hati, jaga iman ini. Kata Rasulullah di hadis arba'in itu, ada orang yang jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Ternyata tinggal sejengkal itu dia melakukan amal dosa, amal penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Ada orang bejat luar biasa, jarak antara surga dan jarak dia dengan neraka itu tinggal sedikit lagi gitu. Tetapi dia dapat hidayah taufik, tertunjuki, akhirnya dia masuk Islam, dia bertaubat, akhirnya masuk surga. Jaga mahal iman. Bekal yang termahal itu adalah membawa iman. Tapi perlu diketahui bahwa husnul khotimah itu dan su'ul khotimah itu kita yang usahakan, jaga. Jangan pernah bermaksiat. Begitu kita bermaksiat, ternyata itu air hayat kita.
Orang itu akan mati di atas kebiasaannya. Biasa ngaji. Biasa cekek botol, boro-boro dia ingat cekek botol ngeplay, nyungsep, mati. Saya sedih itu dulu, saya diceritakan oleh seorang ibu dekat masjid. Kebetulan anaknya ahli cekek botol. Ya Allah. Diceritakan sama ibu itu, "Bu, anak ibu nyungsep, Bu, di kebun pisang." Biar aja mati. Bener mati bener. Akhirnya dia nangis, Bu. Ibu tuh ngomong tuh, hati-hati. Saya nggak tahu, masalah saya sebel banget sama dia. Udah punya anak, punya istri, mendem itu bahasa Jawa ya. Mendem itu mabok aja. Saya nggak mau nyebutin. Si ini di kebun pisang. Biarin mati sekalian. Betul mati, ya Allah. Pas lebaran saya sowan gitu, kasihan. Hati-hati ya orang yang meninggal dalam perutnya ada minuman keras itu, aduh ngeri deh. Lempengan mana tuh? Lempengan neraka, ngeri. Hati-hati. Jaga iman itu, mahal. Baik, berikutnya, ini nggak tahu ini, kok berhenti di sini, di sana jalan. Saya nggak bisa ngelihat. Nah, sekarang yang Ikhwan tadi Mbak Viva sudah Bang Ali apa ini? Lia apa? Ilam. Oh, Ilam. L gede. Oh iya. Ilam itu yang mana Ilam itu? Ilam. Mangga Ilam. Hakiki. Kemuliaan yang hakiki adalah ketika kita menjadi orang yang diumumkan oleh para malaikat langit Masyaallah. bumi bahwa Enak nih, ayo terus. Maka cintailah dia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan mengatakan, sungguh aku mencintai bulan. Maka cintailah dia. Kok goyang ya? Iya. Oke. Kesenggol. Saya nggak kelihatan. Baik. Lanjut. Sentuhlah dia. Pas disentuh ya langsung hilang ya. Aduh, sentuhlah dia di hatinya. Aduh, masyaallah. Maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian dia mengumumkan di langit dan mengatakan, sungguh Allah mencintai si fulan. Maka cintailah oleh kalian si fulan itu. Maka para penduduk langit itu mencintainya. Kemudian diberikan kepadanya kecintaan penduduk bumi sehingga mereka menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Amin ya, mudah-mudahan seperti ini ya. Nah, ini kemuliaan hakiki. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah itu panggil malaikat Jibril. Jibril, saya sayang sama dia. Si teteh ini, si AA ini, coba lihat. Tengah malam, orang lagi ngiler, bikin pulau. Dia bangun Jibril. Dia bangun tahajud. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatalak. Sebagian malam yang lain tidur karena dia sayang, dia cinta kepada saya ya Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Dan malaikat Jibril itu mengumumkan kepada seluruh penghuni langit. Penghuni langit siapa? Para malaikat. Diumumin, wahai seluruh malaikat, Allah mencintai si fulan, maka cintailah mereka, dia kan gitu. Maka para malaikat mencintainya, dan para malaikat itu mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, dari mulai semut, kutu, kuman-kuman, semua, sehingga si fulan ini dicintai oleh seluruh makhluk. Semua sayang dengan dia. Sebenarnya hadisnya panjang sih sebenarnya. Tapi kalau Allah sudah nggak suka sama seseorang, Allah juga panggil malaikat Jibril. Aku tidak benci lah. Maka malaikat Jibril benci, ngumumin pada malaikat dan ngumumin yang lain. Dan kalau makhluk Allah benci sama orang itu, ngeri. Ada orang yang merusak Islam, yang bumi Allah saja tidak mau menerimanya. Ada tuh orangnya di Turki, Mustafa Kemal, yang menghancurkan kehilafan Turki Utsmani dan dirubah menjadi negara sekuler. Pakaian muslim yang berjilbab dicopot,
kerudungnya dicopot, jilbabnya dipakai kan pakaian-pakaian Eropa. Azan dirubah menjadi bahasa Turki. Ulama digantung, 30 orang ulama digantung hidup-hidup sama dia. Kerjaannya minum-minuman keras, berzina, akhirnya kena penyakit pembengkakan hati. Sakaratul mautnya setahun, menjerit-jerit. Panas, ditaruh es balok di tubuhnya, enggak bisa. Disiram istana dengan bomber pemadam kebakaran. Memang bukan itu udaranya. Akhirnya diungsikan di sampan, ditaruh di tengah lautan. Dia teriak-teriak. Perutnya membengkak, keluar cairan, kena penyakit kelamin. Akhirnya mati nih orang. Saking jahatnya, maka gak ada ulama yang mau nyolatin. Tapi karena adiknya merayu, merengek, akhirnya disolatin juga. Akhirnya setelah dikapanin, itu bau busuk keluar, cairan, disuntik itu waktu sakit itu dokternya itu. Akhirnya pas dikebumikan, bumi nggak nerima, ada di atas lagi, terus begitu. Maka diputuskan mayatnya Mustafa Kemal ini dibalsem, bukan pakai remason ya, bukan ya. Balsemnya itu untuk pengawet mayat, kayak di Mesir, dibalsem, terus ditaruh di museum. Berapa lama? Dibalsem, ditaruh di museum 15 tahun. Terus 15 tahun berikutnya mau dimakamkan lagi. Terjadi seperti itu. Bumi tidak nerima, keluar terus. Maka kalau ke Ankara, ke Turki, mayatnya Mustafa Kemal itu disangga dengan marmer begini bentuknya. Beratnya tuh 44 ton. Dibikin bolongan gitu ya. Dimasukin tuh mayatnya ke situ, ditimpa dengan marmer juga supaya nggak bergeser. Marmernya 44 ton. Kata orang-orang yang sempat ke museum itu nengok. Pas masuk itu baunya udah tercium, bau busuk banget. Ditanya, ini dari mana? Ditunjukin makam itu. Coba, itulah kalau sudah dibenci, merusak Islam, bumi Allah saja nggak terima. Kata ulama, tidak hanya bumi Turki, seluruh bumi Allah nggak terima. Maka janganlah menjadi orang perusak Islam. Jangan meniru-niru orang yang menentang aturan Islam. Nanti kalau Allah murka, makhluknya murka, ngeri. Jangan nyontoh. Yang aneh, kadang-kadang kesana nengokin tempatnya itu, aduh ngeri. Baik, berikutnya menjelang akhir kita kemuliaan, mudah-mudahan kita makin mulia. Tadi Ilham, sekarang Mbak Silia, Sila, oh ya Sila. Betul. Sila. Baik. Ya, baik Mbak Sila, itu begitu ya. Jangan pernah apa itu? Mengalah urusan akhirat. Jangan. Begitu. Kita lihat nih, ada sampah nih. Ini ladang pahala. Kita lagi jalan. Kok ada paku? Kenapa sih kita yang ngelihat gitu loh? Kita pinggirin, mudah-mudahan gak ada motor yang kena. Kenapa sih kita? Jangan sia-siakan. Itu ladang pahala. Anak kami tuh selalu kami ajak begitu. Begitu mau keluar dari rumah, anak kami melihat ada daun berserakan. Dia sama adiknya tuh ini nih, ayat Al-Quran ini kami bahasakan ke bahasa anak-anak. Apa? Asik, bibi saya, abang dapat pahala ya. Adiknya juga, saya dong yang banyak gitu. Jadi mereka berlomba, berlebut pahala. Saya, pahala, abang juga 3, adik 5, oleh banyakan. Kenapa? Itu mereka tidak dibiasakan melihat kotoran, tidak dibiasakan. Dia langsung ambil. Apa? Dia bilang, ini ladang pahala.
Apa di situ bahasanya? Itu bahasa Quran. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita masuk ke masjid, kok keset welcome tapi miring begini. Apa sih masalahnya? Kita beresin gitu. Kayaknya nggak enak di mata, ada yang miring, ada yang kotor. Biarin, bukan apa tempatnya. Urusan saya di sini adalah administrasi. Urusan saya sini ngeladenin mau sampah bukan urusan saya. Bukan begitu. Apapun yang kita lihat kurang bagus, bismillah, ladang pahala, pahala. Gitu. Jangan pilih dosa. Kita jalan-jalan daun orang, tes. Apa salahnya pohon? Iseng banget nggak jalan-jalan, tek, buang. Iseng banget. Gitu. Maka fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Contoh kebaikan, jadi sumber kebaikan, ide kebaikan gitu. Kalau mereka namanya anak-anak kadang-kadang bangun juga susah kadang-kadang gitu. Ayo, siapa yang lomba, siapa yang duluan ke kamar mandi, oleh gitu. Jadi merasa itu perlombaan kebaikan, selalu begitu. Jadi biasakan diri kita, pasti banyak lah. Kita keluar dari sini, kita jalan sedikit, sering kita nemuin paku, tapi kita cuek banget gitu ya. Ladang pahala. Siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan, itu sedekah. Ngomong baik sedekah. Begitu. Baik. Tadi Mbak Sila sudah. Sekarang apa ini? Marzel Al-Farisi. Ada orang Persia nih. Al-Farisi. Nazil. Nah ya. Mana? Yang mana? Oh, aduh, punten. Sudah tadi ya. Mas, kalau sini Mas. Ya tadi sudah, ini anaknya Pak Beroni sudah. Ini Ucan. Ini namanya sebenarnya apa sih? Ruslan. Ini kan bahasanya bagus. Ini Ruslan. Jadi Ucan. Mangga. Ruslan. Oh iya. Rus. Dan membantah saat diajak untuk tanduk dulu. Ngeyel. Kan kelihatan Ruslan ganteng ini, Masya Allah. Ngeyel dan membantah saat diajak untuk tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Bukankah ciri seorang mukmin? Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin itu mukmin. Iya. Mereka Kok nambah-nambah ya? dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka atas ialah ucapan mati kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Iya, terima kasih. Ucan Ruslan, Masya Allah, ganteng. Ya nggak mungkin saya bilang dia cantik ya, ganteng kan ya, iya. Baik gitu ya. Jadi jangan nyeleneh, jangan ngeyel. Kalau disuruh patuh, tunduk, patuhlah kan gitu. Jadi jawaban orang beriman itu kalau dipanggil itu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi itu kami dengar ya Allah, kami taat. Gitu. Yang didengar dari Al-Qur'an itu dikerjain, taat. Jangan kebalikannya. Sebagaimana orang-orang Bani Israel. Nanti buka Quran surat Al-Baqarah ayat 93. Jangan jawabannya sami'na wa asoyna. Asoy geboy. Bukan gitu. Itu jawaban Bani Israel. Orang yang membangkang. Sami'na wa asoyna. Kami dengar tapi kami cuek. Kami nggak mau patuh. Awa asoyna seperti itu, gak boleh. Asoy geboy kayak gitu. Sami'na wa asoyna, Masya Allah. Kami dengar tapi kamu nggak peduli. Itu jawaban orang Bani Israel, Yahudi. Tepatnya sih Bani Israel, Yahudi mah baru sekarang kan gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Biarin. Haram dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Haram kok dikit-dikit? Masya Allah, nggak gitu. Dengar. Jangan ngeyel. Suruh taat dengan Allah dan Rasulnya. Ucai
Ruslan. Oke. Ini nama kesayangan Ucan gitu ya? Oh, iya deh. Kayak Abu Hurairah itu kan bapak kucing, tapi bukan bapak kucing gitu. Ya, baik, berikutnya jangan ngeyel ya, jangan itu. Baik, sekarang Pahitah yang mana Pahitah? Oh itu. Oh ada kemarin Pahitah ya. Hal yang menyedihkan seorang lelaki yang tidak pernah ke masjid kecuali ketika telah menjadi jenazah, seorang wanita yang tidak pernah menutup auratnya kecuali ketika sudah dikafani. Aduh, jangan jadi dua orang yang kayak gini ya. Dua orang yang menyedihkan. Duduk ke masjid, ayo ke masjid, duluan. Gak mau ke masjid. Sekali ke masjid songong depan imam. Ya Allah. Ini orang gak pernah ke masjid, sekali ke masjid gak ada yang berani depan imam. Dia langsung depan imam, ditidurin lagi, baring. Ya Allah, terlalu amat. Si amat itu gak terlalu. Ya Allah. Sama seorang perempuan suruh nutup aurat, gak mau nutup aurat, suruh pakai jilbab, masih pakai pakaian potongan terus, pakai celana, suruh pakai kerudung. Ya Allah, nanti abis itu pulang dijilbabin, dikapanin, nanti malaikat kaget, duh, selama ini nggak pakai. Oh, jadi ya jangan sampai, mudah-mudahan ini kami nyampaikan gini tanda sayang, jangan sampai menjadi dua orang yang menyedihkan. Dulu pernah saya bercanda sama seseorang di tempat takziah, karena dia rumahnya dekat masjid tapi jarang ke masjid. Orang kayak gini nih jangan dibawain ke masjid. Oh enggak gitu juga, saya bilang gitu. Kamu sayang, usahanya rajin banget usahanya, tapi bahaya kan gitu. Mau bilang, wah nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid depan imam tidur lagi. Aduh, songong. Baik, berikutnya tadi Mbak Viva, ahwatnya hampir semua. Ihwannya, wah ada malaikat. Nanti dulu deh malaikat ya. Agung sudah, terus Reza Januar. Oh udah duluan. Oh iya deh, pahala kedua untuk anaknya Pak Barodi deh. Nah. Urusan gaji semangatnya berapi-rapi, giliran jajang ngaji bilangnya nanti-nanti. Aduh, kalau gajian semangat gitu ya, suruh ngaji duluan deh, nanti belum dapat hidayah, masyaallah. Jadi nauzubillah, jangan sampai begitu, gaji semangat kenceng tapi ngaji tarsok, aduh nembak terus kan gitu, nauzubillah min zalik. Anak pondok mah rajin ngaji, insyaallah enggak seperti ini. Harusnya yang gajian gitu ya. Nah, sekarang Mbak Febi. Mbak Febi itu ya? Oh, dia enggak apa-apa, dapat pahala 2 kali. Ya, 2 kali. Oh, subhanallah, Mbak Febi. Benar enggak? Rezeki dari Allah tuh cukup. Ya enggak cukup tuh gaya hidup. Semua pengen dibeli, semua pengen, padahal udah punya HP, fungsinya HP sih apa sih? Bisa untuk telepon, bisa untuk keluaran terbaru. Gaji enggak seberapa, pengen ngeceng. Jadi ya berat kan gitu. Kalau pakai bahasanya Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa, beliau pakai rumus fisika kan gitu. Rumus tentang gaya, makin besar gaya makin besar daya dorong tekanannya. Jadi makin orang banyak gaya makin tertekan hidupnya kan gitu, karena produk yang terbaru dipaksain kan gitu. Akhirnya kita mikir, harusnya ini kebutuhan atau keinginan gitu. Sebenarnya butuh nggak sih, atau hawa nafsu saja? Tanpa itu pun sebenarnya bisa gitu. Aduh, sebentar. Ya, oke. Ngaji. Baik. Gitu ya. Jadi sebenarnya jatah cukup hidup. Kalau kita, tapi kan untuk gaya uang itu kurang aja. Berikutnya, yang Ikhwan, ya Bang Indra deh, Muhammad Indra.
kedua kali. Ngaji tidak seperti makan sambal, makin ngaji makin pedas lisannya. Ya, gitu ya. Harusnya kita di sini yang sudah semakin sering mengkaji aturan Allah atau hukum-hukum Allah, semakin kita ngaji itu, mulut kita itu bukan semakin pedes gitu loh, semakin ketus. Semakin ngaji, mulut kita tuh makin halus. Gak kayak makan sambal memang. Ada orang dia sebelum ngaji itu awalnya dia itu sopan, gak kasar. Tetapi aneh, yang aneh bin ajaib di luar sana tuh, setelah ngaji dia itu kasar, bid'ah, dolalah, neraka, kafir. Coba mulutnya saudaranya dikafir-kafirin. Kayaknya yang punya kapling surga dia sendiri, yang lain neraka. Gitu. Terus harusnya kita juga di sini tadi tambah ngopi, ngobrol, tambah kuat imannya. Makin kita beriman, makin tadi tuh lidah kita ini tertata. Enggak sembarangan jeplak. Enggak sembarangan ngomong. Ngomong kita tuh enggak kasar. Karena apa? Kita sudah sering diingatkan, sekecil zarrah perbuatan baik dapat balasannya. Kata Rasulullah, tanda orang beriman itu man kana yu'minu billah, tanda orang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, ada hari hisab, ada pembalasan, kul khairan. Kalau ngomong yang bagus, jangan nyakitin orang, jangan ngomong jorok. Kalau nggak bisa, yasmut, diem. Lidah ini tidak bertulang. Kalau tangan kita luka sama pisau, cepat sembuhnya. Tapi kalau luka sama lidah, sudah minta maaf, dimaafin sih, tapi sakitnya tuh nggak bisa lupa, sakitnya di sini nyakitin. Hati-hati. Itu ya. Jadi ngaji tidak seperti makan sambal. Makin ngaji makin pedes lisannya, nggak boleh. Harusnya makin ngaji lidah kita makin baik, makin halus, kelakuan kita makin bagus, begitu. Baik. Tadi Indra, tadi Mbak Febi 2 kali, Mbak Sila. Oh, Mbak Sila itu. Oh, naik dari bawah. Salah nih aslinya. Iya, baik. Nah, indah banget ya. Manis. Gula itu manis. Jadilah kita seperti gula. Gula itu memaniskan semua, tapi si gula itu nggak disebut. Kopi kan pahit, dikasih gula. Jadi kopi manis, bukan kopi gula manis, enggak. Kue dikasih gula, si gula nggak disebut. Tapi gila, ada penyakit, si gula yang salah ini penyakit gula nih, gara-gara penyakit gula. Nah, begitulah orang kalau mau berbuat, jangan berharap sebutan orang. Jangan berharap penghargaan orang. Yang penting kita berbuat karena Allah. Kita sudah berbuat baik, masih dijelekin juga. Ikhlas kita. Saya berbuat nih, ikhlas lu, nggak usah disebut ikhlasnya. Surat dalam Al-Quran, surat ke-112. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Coba deh cari di Quran itu, di surat Al-Ikhlas itu kata-kata ikhlas. Ada nggak? Jadi orang yang ikhlas itu nggak perlu disebut. Saya ikhlas banget loh. Kalau surat Al-Baqarah ada sebutkan Baqarahnya. Surat Muhammad disebutkan Nabi Muhammadnya. Surat Ali Imran disebutkan keluarga Imrannya. Tapi Quran surat Al-Ikhlas, cari deh. Kul huwallahu ahad. Gak ada kata-kata ikhlas di situ. Jadi orang berbuat tuh kalau ikhlas nggak usah disebut. Saya ini berbuat ini ikhlas banget loh. Nggak usah disebut. Jadi jadilah seperti gula.
yang memaniskan tapi tidak disebut manisnya. Teh manis, bukan teh gula manis. Si gula nggak disebut. Jadi beramal itu nggak perlu disebut, ikhlas saja. Baik, tadi Mbak Sila sudah. Terus nah Bang Ali Ali. Kita sibuk mikirin hidup enak tapi lupa mikirin Mati enak. Kepikiran nggak? Kita pengen hidup enak, nyari rezeki, banting tulang dibanting-banting, kan gitu. Tapi untuk akhirat kita, sholatnya, ibadahnya sudah sungguh-sungguh enggak? Sedekahnya, mati enak itu caranya gimana? Mati enak itu mati yang husnul khatimah, mati yang diridhoi Allah, mati yang orang mati yang husnul khatimah itu bener. Ada orang tuh mati ngomong, ya malaikat soleh, diajak ngobrol, ada malaikat, dia ditunjukkan. Orang yang meninggal itu akan ditunjukkan tempatnya. Kalau dia tempatnya di surga, ada orang meninggal senyum. Tapi ada orang dan dia nggak mau keluar, ditunjukin tempat kembalinya itu neraka. Dan di sakaratul maut itulah di ujung-ujung itu kelihatan. Orang soleh itu senyum wajahnya. Bahkan ciri-ciri matinya itu, meninggalnya itu husnul khatimah tuh ada keringat keluar, ada keringat di sini satu. Luar biasa. Jadi akan senyum dia wajahnya. Kalau mujahid juga gitu. Di Suriah, di Palestina itu kepalanya terpotong, badannya tercabik-cabik. Coba dikumpulin keluarganya, ditaruh di satu kamar. Coba bayangkan. Saya tuh sering sih nurunin jenazah ke liang lahat. Kalau ada yang sering, baunya kan anyir. Ini mayat yang hancur, berdarah, harusnya kan baunya apa ya? Anyir gitu ya. Ditaruh di kamar. Kamarnya itu baunya minyak wangi. Luar biasa. Jenazahnya dikuburkan, kapan-kapan saya tunjukkan kepalanya. Cuman tubuhnya sudah agak hancur. Cuma saya lagi cari, koran itu hilang gitu, kemana gitu. Akhirnya dimakamkan. Tapi kamar itu tetap wangi. Luar biasa. Di Palestina itu memang sering ada hal-hal yang apa ya, di luar dugaan gitu. Israel itu sering maksa orang mengaku, kamu tadi lihat nggak tentara? Yang lain nggak ngelihat. Tentaranya putih-putih, padahal tentara muslim itu pakainya hitam-hitam di sana. Dia ngelihat pasukan malaikat itu. Nauzubillah. Luar biasa. Ada orang masang ranjau. Ranjaunya kecil. Ini mah nggak hancur tank. Dia pergi. Ada suara gaib, tetaplah di tempatmu. Pas tank itu lewat, hancur, jeger. Tank baja, ranjau kecil. Menurut dia mah ini mah banyak hal yang luar biasa di tempat syuhada itu luar biasa. Baik, dilanjut tadi Bang Ali. Ya, mikir meninggal enak semua ya kita ya. Yuk kita gantian sekarang Mbak Dinda. Mbak Dinda kemarin hadir. Mbak Viva ya. Registrasi diancam blokir, heboh tidak salah diancam neraka, kok malah santai. Aduh. Ya, lanjut. Ngedrop baterainya. Aduh, mana kabelnya ya? Oh iya. Malah lobet dia, diancam, dia takut. Ancaman. Iya. Malah ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Tuh, belum registrasi. Diancam diblokir, takut. Tapi diancam neraka kok santai ya? Ayo Mbak Dinda dilanjut tadi. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Iya, jadi gitu ya. Jadi jangan HP kita diblokir, HP kita enggak, itu heboh, takut. Tapi dengan neraka santai, enggak sholat santai, tidak melakukan hukum-hukum Allah tuh. Semua itu ujian. Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan.
keindahan agar kami menguji. Ujian di sekolahan itu kalau kita naik mau kelas 1 naik kelas 2 ada ujiannya enggak? Iya, ujian itu naik kelas, naik tingkat. Kita mau enggak sih jadi orang yang mulia? Maka ada ujiannya biasanya. Baik, nah harusnya perempuan nih ya. Aduh, nggak apa-apa deh. Ini diwakilkan Bu Baroni kayaknya nih. Kadang kita beli bukan karena butuh, namun hanya sekedar koleksi dan bergaya. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ilfil kepada kawannya. Quran surat Al-Isra 2 Iya, ini pesan dari Bu Bos ya. Jangan ikuti branded tas. Semua dikoleksi, yang dipakai tas branded, bermerek. Padahal ini kita butuh nggak? Apa keinginan hawa nafsu? Kita ini habis gajian nih. Sekarang belum gajian misalnya pas satpam pes, jalan-jalan ke mall semua mahal. Habis gajian jalan itu pengennya ambil, padahal nggak dibutuhin. Di rumah mubazir, ingat innal mubaziru ikhwanus syayatin. Mubazir itu temannya setan. Makan nggak dihabisin, disisahin. Jangan mau jadi teman setan. Kalau bisa dihabisin. Apalagi di hajatan tuh kita lihat tuh, ya Allah, sisanya banyak ya. Ya gitu ya. Nah, ya ini Ikhwan cocok nih, ada asap-asap dikit. Nah, ini terakhir nih. Kita melanjut ke Agung. Surga atau neraka. Tidak ada peristirahatan yang hakiki kecuali di surga. Sungguh kita semua adalah musafir dan kita tidak akan berhenti dari safar kita hingga kita sampai pada tujuan terakhir, surga atau neraka. Kita ini musafir, kita ini seperti orang yang dalam perjalanan. Nanti kita istirahatnya di sana. Istirahatnya kita mau apa? Maka untuk kita istirahat yang enak dalam perjalanan itu kita bawa apa supaya perjalanan kita nyaman? Kita bawa bekal yang baik. Kita bawa bekal yang banyak. Kita bawa amal soleh apa amal salah? Kita supaya kita masuk ke surga. Amal soleh. Jangan amal salah. Maka kita tabung setiap hari itu perbuatan-perbuatan baik, mulut kita nabung baik, yang kita lihat yang baik-baik. Begitu ya, karena nanti pemberhentian terakhir surga atau neraka. Kalau nggak mampir ke surga, mampir ke warteg. Kan enggak kan? Mampir ke neraka. Nauzubillah min zalik. Maka pilihan terserah kita. Halo, nah ini mana sih? Nah, kursornya ya baik. Pilihan terserah kita. Kita mau beriman atau kita mau ingkar. Kita mau taat atau mau maksiat. Kita mau nurut dengan aturan Allah, kita akan masuk surga. Tapi kenapa yang senang banyak ya? Yang bagian kebakar. Karena setan itu membungkus sesuatu yang buruk-buruk kelihatan indah. Maka dari itu sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ingat, stop. Kalau kita masih bermaksiat, dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang. Baik, begitu yang bisa kami sampaikan. Dilihat di slide ini, makan dan minum jangan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Karena tangan kiri itu cara makan setan. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan santapannya dikeluarkan, makan dan minum dengan tangan kanan. Ya.